Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita atas segala nikmat yang tak berbilang-bilangnya yang sampai kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba yang pandai-pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmat tersebut dan bersabar atas segala musibah dan ujian yang juga diberikan kepada kita. Salawat juga salam kita sama-sama selalu kita doakan dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita bersalawat atasnya dan istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, kelak yaumul hisab kita mendapat syafaat dari beliau dan dijauhkan dari azab neraka. Jamaah salat zuhur diikuti rahimahullah. Kembali pada hari ini Senin, kajian singkat mengenai tema-tema tasawuf tentang kehidupan dan kematian dan ibadah sehari-hari yang kita lakukan. Jamaah Allah, di dalam salah satu surah, tepatnya di surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dalam ayat ini Allah menegaskan sekaligus mengingatkan kepada kita semua untuk bergegaslah memohon ampun kepada Tuhan. Wasari'u ila maghfiratin. Sari'u artinya bersegeralah, cepat-cepatlah meminta ampun kepada Tuhan. Kita diperintahkan untuk cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kehidupan yang sedang kita jalani ini tidak pernah tahu, atau kita tidak akan pernah tahu tentang bagaimana akhirnya. Yang jelas ajal dan kehidupan ini sedang berpacu dan berlomba-lomba. Artinya kita sedang hidup dalam keadaan antara ajal dan hidup ini sedang berlomba-lomba, dan kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekaligus mengingatkan dalam surat Al-Imran ayat 133 ini supaya kita sari'u ila maghfiratin min rabbikum, bercepat-cepatlah, bersegeralah kita memohon ampun kepada Tuhan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan atau disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya juga
surga yang diciptakan seluas itu, tidakkah kita menginginkan satu tempat untuk diri kita? Tidakkah kita menginginkan satu kapling saja untuk Allah sediakan untuk kita? Dan luasnya surga tadi yang disebutkan dalam ayat ini seluas langit dan bumi, dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika ayat ini memerintahkan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin, karena memang kita tidak pernah tahu kapan kita berhenti bernafas atau mengakhiri hidup kita, berakhir hidup di dunia, karena memang kita sedang berpacu dengan ajal tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk bersegera secepatnya meminta ampun, karena sesungguhnya surga tadi yang disebutkan luasnya dan seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak inikah kita untuk memesan atau supaya Allah menyediakan bagi kita satu kapling saja untuk kita dengan cakupan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu? Tentu kita menginginkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui surah Al-Imran ini ayat 133 untuk cepat-cepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada pintu, atau dalam ajaran Islam ada pintu masuk bagaimana caranya kita meminta ampun, yaitu adalah taubat. Taubat dalam bahasa Arab dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya ar-ruju'. Ar-ruju' artinya kembali. Berarti kalau orang sudah taubat, seolah dia kembali di start lagi. Kalau kita memulai perjalanan dari kota A menuju kota B, kemudian kita ilustrasikan kita telah berbuat dosa, ya, seketika atau saat kita hari ini sudah sampai di kota B. Nah, kita ingin taubat. Kalau kita taubat berarti kita kembali lagi ke titik awal. Kalau kita bertaubat berarti kita kembali lagi ke titik start. Begitu ampunan, begitu murahnya ampunan Allah dan cahaya hidayah yang diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun, selalu terbuka untuk kita bertobat. Ajakan tadi untuk meminta ampun atau meminta permohonan ampunan dari Allah, Al-Quran 133 tadi juga mengajak kita untuk bertobat. Karena kalau kita sudah bertobat, kita akan kembali lagi ke titik nol atau titik awal. Karena makna tobat itu sendiri artinya ar-ruju', yang artinya kembali. Menurut Imam Ghazali, tobat ini terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah saat ini, dan yang ketiga adalah amal. Yang satu dan kedua saling terkait, artinya satu terkait dengan yang kedua, dan satu dan kedua terkait juga dengan yang ketiga. Jadi kalau kita mendalami makna apa yang disampaikan atau taubat yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, ada ilmu pengetahuan, kemudian saat ini, yang ketiga adalah fase amalan. Yang pertama kita ingin mengetahui dulu, artinya kita harus tahu dulu, mengetahui makrifah, atau bisa kita maknai dengan introspeksi dan evaluasi atas
kedua adalah hari ini, saat ini. Saat ini berarti kita akan mulai dengan pengetahuan dan evaluasi tadi, kita akan mulai untuk meninggalkan, untuk melakukan kontrak atau memperbarui kontrak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang atau perbuatan maksiat dan dosa. Artinya saat kita sudah bersiap dengan ilmu pengetahuan, kemudian kita bersiap untuk melakukan kontrak, artinya saat ini kita sudah siap dengan kontrak baru kita untuk tidak melakukan atau meninggalkan hal-hal yang buruk. Di saat itulah kemudian kita melakukan taubat, yang artinya meninggalkan hal-hal yang buruk tadi, kemudian disambung dengan fase yang ketiga, yaitu amal dan perbuatan baik segala yang sedang kita lakukan. Di saat fase ke-1, kemudian kita sudah melewati fase ke-1, kemudian sampai ke fase kedua. Di fase kedua menurut Imam Ghazali tadi, kita tidak berhak lagi untuk mengajukan atau kembali lagi ke tahap pertama, karena saat itu kontrak sudah akan kita buat. Begitu juga kita sampai pada fase yang ketiga, yaitu amalan, dengan amalan-amalan taubat yang juga mengakhiri amalan-amalan yang sudah kita tinggalkan, yaitu amalan-amalan perbuatan dosa. Begitu juga sampai ke amalan yang ketiga, yaitu perbuatan, dan perbuatan itulah yang kita membuat atasnya ada kontrak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Jadi demikianlah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali terkait dengan makna taubat dalam ilmu tasawuf. Sesungguhnya kita kembali ke Tuhan. Dan masih kita hubungkan dengan ayat 133 surat Al-Imran yang di awal tadi saya sampaikan, bahwasanya secepatnya kita wasari'u ila maghfiratin, secepatnya kita untuk meminta ampun. Kenapa harus cepat-cepat? Kenapa tidak nanti saja atau nantilah pada waktu? Tapi justru kita disuruh kita cepat-cepat karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan hari ini besok masih bisa kita lakukan, atau apa yang belum kita lakukan dan ingin kita lakukan belum tentu juga bisa terlaksana. Makanya perintah Allah untuk wasari'u ila maghfiratin, cepat-cepatlah meminta ampun, karena sesungguhnya kita hidup sedang berpacu dan beradu lomba dengan namanya ajal. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang, dan na'udzubillah saat ajal datang kita belum sempat untuk meminta ampun. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jamaah salat zuhur muslimin rahimahullah. Jadi sesungguhnya juga terkait dengan meminta ampun itu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi tentang bagaimana proses pertaubatan itu. Kita mulai evaluasi dengan pengetahuan, yaitu taubat juga dengan pengetahuan. Sudah evaluasi dan introspeksi, kemudian mulai saat ini, artinya saat ini kita memulai untuk melakukan memperbarui kontrak kita dan mengimplementasikan kontrak tersebut atau menjalankan fase yang ketiga, yaitu mengamalkan. Dan ini tidak bisa kembali lagi ke kedua, dan tidak bisa kembali lagi ke satu, karena sesungguhnya kontrak itulah yang sudah kita lakukan, akan kita lakukan untuk tidak atau untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Karena sesungguhnya kalau terlalu banyak hal-hal buruk dalam diri kita, kalau menurut atau perkataan dari Imam Syafi'i bahwasanya nurullah, cahaya Allah atau hidayah Allah itu
sulit sampai kepada orang-orang yang terlalu banyak berbuat maksiat. Nurullah la yuhdal ma'asyi. Kata Imam Syafi'i, cahaya Allah tidak diberikan atau tidak dihidayahkan kepada orang-orang yang sering berbuat maksiat. Tetapi sesungguhnya taubat Allah itu selalu terbuka kapanpun dan dimanapun. Merujuk kepada ayat tadi, cepat-cepatlah kita, karena cahaya Allah akan selalu terus menyinari kepada kita semua, dan hidayah itu pun juga akan terus berjalan walaupun terlalu banyak noda hitam atau dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya kalau terlalu banyak noda hitam, sungguh cahaya itu juga sulit untuk masuk ke dalam ruangan karena terlalu banyak noda hitamnya. Kalaupun ada sedikit putihnya, itu mungkin harus melewati celah-celah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk cepat-cepat meminta ampun kepada Allah, meninggalkan perbuatan maksiat, dan bersama-sama kita melakukan taubat atau kembali kepada nol, kepada titik semula, sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, semoga peringatan yang diberikan Allah melalui ayat 133 surat Al-Qur'an tadi, supaya kita bersegera dan secepatnya memohon ampun kepadanya, tidak menunggu waktu apapun dan dimanapun. Demikianlah kami singkat pada Zuhur hari Senin kali ini. Semoga